Aku cuma ambil satu batu di air terjun. Tapi sejak itu, ada perempuan berbaju putih yang selalu berdiri di depan rumahku. Selamat datang kembali, para penikmat horor Nusantara. Alam selalu menyimpan dua wajah. Di satu sisi, ia memberi ketenangan, keindahan, dan pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan. Namun di sisi lain, alam juga memiliki aturan yang tak tertulis. Aturan yang sering diabaikan oleh manusia karena merasa sendirian, merasa aman, atau merasa tidak diawasi. Pernahkah terpikir apa yang terjadi jika seseorang melanggar batas itu? Jika sesuatu yang seharusnya tetap berada di tempatnya, justru dibawa pulang. Inilah kisah tentang sebuah kesalahan kecil yang berujung pada teror panjang. Dan selamat datang di channel Mas Alex Misteri. Bagi sebagian orang, beraktivitas di alam adalah cara terbaik untuk melepas penat. Mendaki gunung, berkemah, atau sekedar bermain air di sungai dan air terjun. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Alam bukan sekedar tempat wisata. Ada pantangan, ada etika, dan ada batas yang tidak kasat mata. Menjaga sikap, tidak berbicara sembarangan, apalagi mengambil sesuatu tanpa izin. Semua itu bukan sekedar mitos turun-temurun, melainkan bentuk penghormatan terhadap penghuni lain yang mungkin tak terlihat oleh mata manusia. Kisah ini terjadi cukup lama, saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Waktu itu libur sekolah tiba, dan seperti remaja pada umumnya, aku dan beberapa teman sepakat untuk menghabiskan waktu dengan berkunjung ke sebuah air terjun. Air terjun ini memang sudah dibuka sebagai tempat wisata, namun belum banyak orang yang tahu. Lokasinya masih sepi, alami, dan jauh dari keramaian. Justru itulah yang membuat kami tertarik untuk datang. Sesampainya di sana, semua terasa normal. Tidak ada firasat aneh, tidak ada rasa takut. Kami berenang, mandi di bawah derasnya air, tertawa, bercanda, menikmati dinginnya alam. Suara air terjun menutupi segalanya, seolah dunia hanya milik kami saat itu. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik keceriaan itu ada sesuatu yang sedang memperhatikan dalam diam. Hingga akhirnya, tanpa sengaja, pandanganku tertuju pada sesuatu di bawah sebuah pohon besar. Letaknya agak tersembunyi, tertutup akar-akar yang menjalar. Sebuah batu, warnanya merah menyala, mengkilap, sangat indah. Entah itu mustika, batu giok, atau apapun namanya, aku tidak paham. Yang jelas, saat itu batu cincin sedang tren. Tanpa berpikir panjang, aku mengambilnya. Dalam benakku hanya satu, mungkin ini bisa dijadikan cincin atau dijual. Hari itu berakhir begitu saja. Kami pulang dengan perasaan puas. Tak ada yang aneh, tak ada yang terasa janggal. Batu itu kubawa pulang dan kusimpan rapi di dalam laci meja kamarku. Hari berganti hari. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh. Hidup berjalan seperti biasa, seolah apa yang kulakukan di air terjun tidak memiliki konsekuensi apapun. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, aku keluar rumah untuk membeli pulsa. Penjual pulsa itu posisinya tepat di depan rumahku. Tapi malam itu, anehnya, konternya tutup. Padahal biasanya selalu buka. Karena butuh, aku pun membeli pulsa di tempat lain. Tidak ada kejadian aneh malam itu. Setidaknya, aku belum menyadarinya. Keesokan paginya, aku melihat penjual pulsa itu sedang menyapu halaman. Aku mendekat
dan bertanya kenapa semalam konternya tutup. Jawabannya membuat langkahku terhenti. Beberapa malam ini emang tutup. Katanya, gue takut di depan rumah lu ada perempuan seram berdiri aja. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Perempuan seram berdiri di depan rumahku. Hari-hari berlalu hingga suatu sore sepulang main aku mandi. Saat menyiram tubuh, pandanganku tak sengaja tertuju pada pantulan air di bak besar di depanku. Dari sana, aku melihat sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang menutupi wajah. Posturnya tinggi, hampir menyentuh langit-langit kamar mandi. Tubuhku kaku, nafasku tertahan. Itu bukan bayangan biasa. Dengan gemetar, aku membaca doa yang pernah diajarkan guru ngajiku. Mataku terpejam erat. Aku berharap saat ku buka mata, sosok itu menghilang. Tapi harapan itu pupus. Saat kulihat lagi ke bak air, dia masih ada, berdiri tepat di belakangku. Tanpa berpikir panjang, aku meraih handuk dan berlari keluar kamar mandi. Malam itu aku memilih diam. Gangguan pertama baru saja dimulai. Malam demi malam berlalu setelah kejadian di kamar mandi. Hingga suatu malam, aku terbangun tanpa sebab yang jelas. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Tanpa memikirkan apapun, aku keluar kamar untuk buang air kecil. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga, seolah seluruh dunia sedang menahan napas. Selesai dari kamar mandi, aku menuju kulkas untuk mengambil minum. Saat itulah aku sadar seluruh lampu rumah mati. Hanya lampu kamar mandi dan lampu beranda depan rumah yang masih menyala. Cahaya dari luar masuk samar melalui 2 jendela panjang di sisi pintu depan. Jendela itu tertutup gorden, namun ada sesuatu yang membuatku berhenti melangkah. Di balik gorden itu tampak sebuah bayangan. Diam, tegak, jelas menyerupai sosok yang sedang berdiri. Saat itu pikiranku belum langsung ke arah hal gaib. Aku hanya bingung, bayangan apa ini? Benda apa yang berdiri tepat di depan rumahku tengah malam begini? Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Dengan langkah pelan, aku mendekat ke jendela. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku ditarik sesuatu. Jantungku berdetak semakin cepat. Tanganku terangkat menyentuh gorden. Detik itu terasa sangat panjang. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan bahwa aku seharusnya berhenti. Gorden itu kubuka dan seketika tubuhku membeku. Di hadapanku berdiri sosok perempuan itu. Perempuan yang sama seperti yang kulihat di kamar mandi. Gaun putihnya lusuh, rambutnya panjang, agak gimbal menutupi wajahnya. Kali ini aku melihatnya secara langsung, tanpa pantulan, tanpa perantara, jelas, nyata. Aku langsung istighfar berkali-kali. Tanpa berani berpikir, aku berbalik dan berlari ke kamar. Tubuhku gemetar hebat, nafasku tersengal. Aku membaca doa sekuat yang aku bisa, berusaha memejamkan mata dan memaksa diri untuk tidur. Selama hampir setengah jam, aku terjaga dalam ketakutan sebelum akhirnya terlelap karena kelelahan. Keesokan paginya, pikiranku dipenuhi satu pertanyaan. Apa penyebab semua ini? Sosok perempuan itu, penjual pulsa yang ketakutan, penampakan di kamar mandi dan di depan rumah. Hingga akhirnya ingatanku tertuju pada satu benda,
batu merah yang aku ambil dari air terjun. Sejak benda itu berada di rumahku, semua teror ini dimulai. Tanpa menunda, aku menghubungi salah satu teman yang ikut ke air terjun waktu itu. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Anehnya, dia tidak menertawakanku. Justru dia terdiam sejenak, lalu berkata bahwa sebaiknya benda itu dikembalikan secepatnya. Hari itu juga kami sepakat kembali ke air terjun. Sepanjang perjalanan, hatiku tidak tenang. Setiap pohon, setiap tikungan terasa mengawasi. Tidak ada canda seperti sebelumnya, yang ada hanya rasa bersalah dan harapan. Semoga semuanya belum terlambat. Sesampainya di air terjun, aku berjalan ke tempat pertama kali menemukan batu itu. Tanganku gemetar saat meletakkannya kembali di bawah pohon, di antara akar-akar yang sama. Dengan suara pelan, aku meminta maaf, mengakui kelancanganku. Saat itu, angin berhembus lebih kencang dan suasana terasa berubah. Dalam perjalanan pulang dari air terjun, suasana terasa sangat berbeda dibanding saat berangkat. Tidak ada rasa diawasi, tidak ada beban berat di dada. Meski lelah, hatiku sedikit lebih lega. Namun jauh di dalam pikiran, masih ada rasa kekhawatiran. Aku belum benar-benar yakin apakah semuanya sudah berakhir atau justru baru memasuki fase yang lain. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku masuk kamar, menatap laci meja yang kini kosong. Tidak ada batu merah di sana. Saat malam semakin larut, aku berbaring dan mencoba memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih rajin mengaji, sholat, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Sadar bahwa manusia seringkali lupa diri saat berada di alam. Aku ingin memastikan jika ada energi negatif yang sempat menempel, semuanya benar-benar pergi. Malam demi malam berlalu. Tidak ada lagi sosok perempuan berbaju putih. Tidak ada bayangan di balik gorden. Tidak ada ketukan halus atau perasaan diawasi. Rumah kembali menjadi rumah, tempat yang tenang. Dari situ, aku mulai yakin bahwa semua teror itu memang berasal dari satu kesalahan kecil yang sepele, namun berdampak besar. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengan penjual pulsa di depan rumah. Konternya sudah buka seperti biasa. Dengan hati-hati, aku bertanya apakah dia masih melihat perempuan itu. Dia menggeleng pelan dan berkata, "Udah nggak ada." Kalimat singkat itu semakin menguatkan keyakinanku bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Sejak kejadian itu, caraku memandang alam berubah. Aku sadar alam bukan tempat untuk diuji keberaniannya. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada batas yang tak boleh dilanggar. Dan ketika batas itu dilanggar, alam akan menagihnya dengan caranya sendiri. Batu merah itu mungkin terlihat indah, menggoda. Tapi keindahan yang bukan hak kita tidak seharusnya dimiliki. Pengalaman
Pengalaman ini menjadi pelajaran yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Sebuah pengingat bahwa keserakahan kecil bisa membuka pintu pada sesuatu yang tidak kita pahami. Bagi siapapun yang sering beraktivitas di alam, ingatlah satu hal: jangan sembarangan, jangan meremehkan pantangan. Jika menemukan sesuatu yang terasa janggal, lebih baik biarkan. Tidak semua yang berkilau layak untuk dibawa pulang. Dari kejadian itu, keyakinanku semakin kuat bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada kehidupan lain yang hidup berdampingan dengan kita. Tak terlihat, namun nyata. Dan mereka juga memiliki wilayah yang harus dihormati. Kisah ini mungkin terdengar sederhana, namun bagi yang mengalaminya, bekas ketakutannya terasa nyata. Dan sebelum cerita ini benar-benar berakhir, ada satu pesan terakhir yang perlu kamu dengarkan sampai tuntas. Meski gangguan itu tak pernah muncul lagi, bekas ketakutannya masih tertinggal lama di pikiranku. Setiap kali malam tiba, ingatan tentang sosok perempuan berbaju putih itu sesekali muncul begitu saja. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa aku pernah melanggar batas yang seharusnya tidak kulewati. Alam mungkin terlihat diam, tidak menegur saat kita berbuat lancang, tidak pula langsung menunjukkan kemarahannya. Namun, bukan berarti alam lupa. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengingatkan manusia bahwa tidak semua hal boleh dimiliki. Kisah ini bukan sekedar cerita horor untuk menakut-nakuti. Ini adalah pengalaman nyata yang mengajarkanku tentang adab, tentang batas, dan tentang kerendahan hati sebagai manusia. Kita sering lupa bahwa kita hanyalah tamu di bumi ini. Aku tidak merusak apapun, tidak berkata kasar, tidak menantang apapun. Aku hanya mengambil sebuah batu, tapi dari situlah semuanya bermula. Sebuah kesalahan kecil yang dianggap sepele, nyaris merenggut ketenanganku sendiri. Jika waktu bisa diulang, aku akan memilih untuk membiarkan batu itu tetap berada di tempatnya, tetap menjadi bagian dari alam. Karena tidak semua yang kita temukan adalah rezeki. Ada yang hanya sekadar ujian. Mungkin sosok perempuan itu tidak berniat mencelakakanku. Mungkin itu hanya cara agar aku sadar, cara agar aku mengembalikan apa yang bukan hakku. Sebuah peringatan dari dunia yang tak kasat mata. Sejak saat itu, setiap kali aku menginjakkan kaki di alam bebas, aku selalu menjaga sikap, berbicara seperlunya, mengambil seperlunya, dan selalu meminta izin meski hanya dalam hati. Jika kamu yang sedang mendengar cerita ini gemar naik gunung, camping, atau menjelajah alam, ingatlah kisah ini. Jangan sombong, jangan merasa paling berani, karena di luar sana ada yang lebih dulu menghuni, dan mereka tidak selalu ramah pada manusia yang tak tahu diri. Alam bukan hanya pepohonan, air, dan batu. Alam memiliki penjaga, memiliki aturan, dan ketika aturan itu dilanggar,
Peringatan akan datang, cepat atau lambat. Itulah kisah tentang sebuah mustika merah, sebuah kesalahan kecil, dan sebuah teror yang nyaris merenggut ketenangan hidupku. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa dimanapun kita berada, selalu jaga sikap dan tata krama, karena tidak semua yang diam berarti tidak melihat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan cerita horor selanjutnya.